Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jahala yujala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya. Dan sebesar itu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kita diberi kehormatan, kemuliaan untuk membalas semua itu hanya dengan ucapan hamdalah. Luar biasa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh lepaslah kita selalu berucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga ucapan salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ada tema yang saya ambil dari motivasi spirit, surat yang sering kita baca ya, terutama malam hari sebelum tidur kita baca surat Al-Muluk ini. Insyaallah bisa menjadi sertifikat tiket lepas dari siksa kubur ya, kalau kita sering membaca surat Al-Muluk ini, saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah. Memang apakah dibaca sebelum tidur atau dibaca setiap malam, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi saya ngambil pendapat ya setiap malam sebelum tidur. Kita gabung aja pendapatnya, setiap malam sebelum tidur kita baca surat ini. Nah, di antara surat ini yang perlu kita kaji, gali motivasinya, saudaraku mitra muslim hafizakumullah, adalah di ayat yang kedua ini. Sebenarnya semua ayat itu luar biasa ya kalau kita gali motivasi dan spiritnya. Tapi coba kita fokus ke ayat yang kedua saja biar enggak melebar kajiannya kemana-mana ya. Saudaraku, di situ Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di situ Allah berfirman yang terjemahannya kurang lebih alladzi khalaqal mauta, dialah yang menjadikan al-mauta atau menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, hidup atau kehidupan, dia beluakum, supaya dia Allah menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang paling ihsan amalnya, yang paling berkualitas amalnya, yang paling keren amalnya. Jadi tetap untuk bisa menggapai kerennya sebuah amal, Mas Raga, untuk menggapai ihsannya sebuah amal, untuk menggapai kualitasnya sebuah amalan, itu perlu ada ujian. Kan nggak mungkin ya seseorang itu mitra muslim hafizakumullah dia dianggap berkualitas ya kan, dalam bidang bahasa misalnya, tanpa diuji kan gitu kan. Tidak dianggap kualitasnya Mas Raga sebagai host ya kan, yang luar biasa ini tanpa melalui ujian-ujian. Pasti melalui apa? Ujian-ujian. Itu sudah pasti, saudaraku. Dan ternyata di sini Allah sudah menggariskan teori itu ya dalam kehidupan kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia Allah bisa menguji kalian, siapa di antara kalian yang bisa beramal berkualitas. Amalan berkualitas itu butuh ujian. Tidak gampang untuk
membentuk kualitas dari amalan kita. Nggak gampang gitu kan. Butuh ujian, butuh kesungguhan. Maka di Gontor itu ada Al-Mahfuzat itu kan manjadda wajada gitu kan ya. Orang siapa yang sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu yang terbaik, maka akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Dan tentu untuk sungguh-sungguh ini juga ada ujian yang harus dilalui dan dilampaui supaya benar-benar berkualitas. Nah, saudaraku ikhwat dan hafizallah, mari kita coba ya. Kita selami, kita dalami, kita gali motivasinya. Di situ Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sampai di sini dulu. Di sini Allah mendahulukan al-maut, yaitu Allah ciptakan kematian, Allah jadikan kematian, baru kemudian kehidupan. Why? Kenapa? Kenapa enggak kehidupan dulu, kemudian kematian, kemudian kehidupan lagi? Satu, kalau tiga itu terlalu banyak, nggak ringkes. Gitu kan. Dan yang kedua ini nih, perhatikan saudaraku ikhwat dan hafizahumullah. Yang kedua ini, siklus perjalanan hidup manusia itu ada tiga, Mas Raga, mitra muslim hafizahumullah. Itu pertama adalah hayatud dunia, kehidupan di dunia. Now, seperti yang sekarang kita alami. Kemudian kita berpindah intiqal ilal barzah, dan itu melalui sebuah kematian. Ya. Nanti kita akan intiqal lagi, berpindah lagi, yaitu kehidupan hayatul akhirah, yaitu kehidupan akhirat, namanya al-ba's, yaumul ba's, yaitu kita dibangkitkan. Jadi hidup, mati, hidup, itu siklus kita. Hidup, mati, hidup. Sekarang logikanya, ini luar biasa, Al-Quran meletakkan logika yang sungguh membuat kita takjub. Tak perlu berkata terlalu banyak, neko-neko, berbelit-belit, ya kan, nggak ringkes. Jadi Al-Quran menyatakan ringkes. Allah ciptakan kematian. Logikanya, kalau Allah ciptakan kematian, berarti sebelumnya apa? Ada kehidupan. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk mati. Ada kata mati itu karena ada kata hidup sebelumnya. Bisa dimengerti nih ya, mitra muslim hafizahumullah ya. Kalau nggak mengerti ya berpikir lagi terus itu. Kadang kan ketika Allah menciptakan kematian karena sebelumnya ada kehidupan. Ketika ada pendek berarti ada panjang. Ketika ada hidup ada mati. Tapi kalau disebut hidup, ya belum tentu nanti kita ada kematian. Tapi kalau sudah ada kematian berarti sebelumnya ada kehidupan. Itulah rahasianya. Yang pertama ya, kenapa Allah menyebut kematian baru kemudian kehidupan. Kenapa kehidupan yang awal yang di dunia tidak disebut sama Allah Rabbul Alamin? Karena dengan cukup menyebut kematiannya, otomatis orang berpikir sebelumnya ada kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua nih yang luar biasa, motivasi yang kita gali ini terkait tema kita, yaitu apakah perlu powerful dalam kehidupan duniawi. Perhatikan yang kedua ini, kenapa hayatud dunia tidak disebut oleh Allah, langsung Allah ke siklus kematian dan kehidupan nanti di akhirat. Seolah Allah ingin kasih pesan kepada kita, Mas Raga, spirit dan motivasi yang harus kita tadaburin, kita fahami. Apa itu, mitra muslim? Seolah Allah berkata kehidupan dunia itu tiada arti. Karena itu nggak disebut gitu loh. Namun karena arti ini apa disebut. Bahkan saudaraku ikhwatadina hafizahumullah, harga dari kehidupan dunia ini tidak lebih dari harga dua sayap. Masih lebih mahal dua sayap dari nyamuk itu. Harganya itu. Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dunia ini dan seluruh isinya di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum barang seteguk pun kepada orang-orang yang kafir. Jadi minuman seteguk kepada orang kafir itu masih mahal. Masih mahal. Artinya saudaraku ikhwatadina fillah, ini luar biasa motivasi kepada kita di Al-Mulk ayat kedua ini. Kenapa Allah tidak menyebut kehidupan dunia, langsung fase siklus
kematian, kemudian disebut kehidupan akhirat. Seolah Allah ingin menyatakan, yang penting itu adalah pikirkan kematianmu dan pikirkan pasca kematianmu. Seolah Allah menyatakan, karena kehidupan di dunia itu sesungguhnya tak berarti sama sekali. Ketika kalian benar-benar rugi pada waktu kematian, ya tidak husnul khotimah kan? Maka udah pasti rugi pasca kematian. Itulah kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang selalu berpikir tentang kematian dan pasca kematian. Bisa dilihat dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang al-kayyis mandana nafsahu, dia selalu berhitung dengan semua aktivitasnya. Apakah aktivitas kehidupan di dunia ini manfaat enggak untuk akhirat? Dan yang kedua, orang yang cerdas itu tidak hanya berhitung dengan amalannya dia. Apakah amalan sesuai dengan syariat, apakah amalan ini dapat ridho Allah atau tidak, itu berhitung namanya tuh. Yang kedua, orang yang cerdas itu wamila lima ba'dal maut. Semua aktivitas dunia hidupnya itu orientasinya adalah pasca kematian, yaitu kehidupan akhirat. So dari sini mitra muslim hafizahumullah, jelas sekali bahwa di Al-Mulk ayat 2 ini Allah ingin ngasih tahu kepada kita, Allah ingin ngasih kabar kepada kita, saudaraku ikhwat dan hafizahumullah, bahwa kita jangan terlalu fokus dalam kehidupan dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Di dunia ini bukan berarti haram kita perhatiin, tidak. Cuman sekedar nggak boleh lupa saja untuk urusan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu di dunia yang harus Anda lakukan. Artinya apa? Hanya sekedar jangan lupa. Hanya sekedar jangan lupa. Kalau jangan lupa itu kan ya tidak terlalu urgen. Jangan lupa tidak terlalu urgen. Artinya suatu saat lupa pun nggak ada masalah kan gitu kan. Cuman jangan lupa itu kan ya. Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan perhatikan lompat di ayat yang ke-15 ya, sebelum kita lanjut di ayat kedua itu. Dari surat Al-Mulk itu. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menundukkan bumi untuk kalian. Jadi bumi itu sudah tunduk kepada kita, dunia itu sudah tunduk kepada kita, masyarakat mitra muslim. Ngapain kita fokus? Ngapain kita kejar-kejar sampai mengorbankan segalanya untuk urusan dunia? Dunia udah di genggaman kita, dunia udah ditundukkan dalam kehidupan kita. Makanya Allah berkata di ayat selanjutnya 15, famsu fi manakibiha, melakuai, gak usah berlari. Makan sering kali saya kasih quotes ya. Terkadang kita sering keliru dalam program hidup kita. Kenapa? Terkadang kita berlari terhadap sesuatu yang mestinya cukup berjalan kita peroleh. Terkadang kita berjalan untuk memperolehnya, padahal harus berlari untuk mendapatkannya. Kita keliru gitu loh. Urusan dunia itu famshu fi manakibiha, cukup kita berjalan. Ustaz, berarti bekerja keras itu nggak boleh. Loh, yang bilang nggak boleh siapa? Tapi bekerja keras itu bagian pada berjalan itu. Orang berjalan itu kan sudah bekerja keras dalam urusan dunia. Nggak usah berlari. Berlari itu cukup dalam urusan ibadah. Fafirru ilallah fastabiqul khairat. Maka semua ayat-ayat yang berbicara akhirat, amalan kebajikan, itu kan disuruh berlomba-lomba masyarakat. Disuruh berlari gitu ya. Tapi urusan dunia kita cukup berjalan saja. Gara-gara inilah saudaraku akhwati dinna fillah, kurang memahamin Al-Mulk ini. Ada karena disibukkan kerja itu sampai lupa ibadah wajib. Ini namanya al-manu wal kebajutu. Ada ibadah wajib nggak lupa, ini masih mending gitu. Tapi ibadah sunnah dia tergopoh-gopoh dia. Wajib aja itu.
Sunnah, udah sholat malam, udah ketiduran terus, kebablasan, mau capek, ya enggak? Udah capek. Suruh ngaji itu kan, suwe kayak iso-iso. Jadi sekarang itu lebih sibuk majelis jamaahnya ketimbang ustadznya. Ustadznya itu masih bisa ngatur jadwal, jamaahnya nggak bisa ngatur jadwal. Maaf Pak Ustadz, saya belum bisa ngaji hari ini. Oh ya, kapan kamu bisa ngaji? Sebentar Pak Ustadz, saya cari jadwal. Masih cari jadwal. Saya khawatir nanti akan ada penyesalan ketika nggak bisa ngaji terus juga. Dengerin radio saja di Suara Muslim Surabaya ini berat. Dia akan nyesel nanti. Di akhirat itu dia akan nyesel banget. Karena ilmu itu sangat penting, saudara. Sehebat apapun kita ibadah tanpa dasar ilmu, mardut, tertolak. Itu ya, ini satu contoh saja bahwa kejarlah dunia, maka kata dunia, aku akan berlari dari dirimu. Dunia itu semakin dikejar, dia semakin menjauh dari kita. Tapi semakin kita ini apa ya namanya itu ya, genit dengan dunia. Artinya apa genit? Nggak terlalu kemaruk dengan dunia. Dunia akan ngejar kita, saudara. Ini barang siapa yang kemudian setelah bangun pagi yang diingat adalah Allah, Allah akan mendatangkan dunia dalam hidupnya. Tapi barang siapa bangun pagi yang dibuka komputer, jadi sebentar ini. Bangun pagi langsung buka komputer, bangun pagi buka handphone. Maka kita akan selalu haus dengan dunia itu, nggak akan pernah selesai. Itu ikhwatiddin fillah, frase pertama dari alladzi khalaqal mauta wal hayata wal hayata. Kenapa Allah mendahulukan kematian daripada kehidupan? Seolah kehidupan dunia itu fase pertama itu nggak terlalu penting bagi kita. Ad-dunya itu minad dani'ah, sesuatu yang hina, sesuatu yang hina. Makanya Allah selalu memotivasi kita lewat Rasulullah kan, bahwa raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita tahu bahwa kebaikan yang ada di sholat subuh berjamaah itu, maka sekalipun sakit kita pasti merangkak itu masyarakat. Sekalipun ada dunia yang menggiring kita akan tinggalkan itu. Kalau kita tahu kebajikan. Itu sebenarnya Allah ngasih motivasi kepada kita lewat Al-Muluk ayat 2 ini, bahwa kenapa nggak disebut kehidupan dunia sama Allah? Seolah kehidupan dunia itu Allah ngasih pesan. Nggak ada artinya kalau dibanding dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu abqa. Jadi saudaraku ikhwatiddin fillah, mitra muslim, itu frase pertama. Frase yang kedua, untuk menggapai akhirat yang luar biasa itu butuh yang namanya amalan terbaik, kualitas terbaik. Bukan hanya amalan biasa, tapi amalan yang terbaik, yaitu ahsanu amala. Tapi untuk bisa menggapai ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Perlu ujian, saudara. Enggak gampang untuk memberlakukan atau membentuk karakter kepribadian dalam hidup kita menjadi seorang yang muhsin amali, yang beramal-amal yang luar biasa, beramal-amal yang berkualitas. Itu ya butuh ujian, dan ujiannya tuh berat, saudaraku ikhwatiddin fillah. Cuma 3 saja ujiannya, mata soalnya cuma 3 aja masalahnya. 3 ini berhasil, insya Allah berkualitas amalan yang dilakukan oleh seorang muslim, dan ini bisa mengantarkan menuju kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Amalan yang berkualitas ini saya sebut 3 Is, 3I maksud saya. 3I. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ittiba, yang ketiga adalah istiqomah. Dan ini butuh ujian. Ikhlas itu berat, ittiba juga berat, istiqomah apalagi. Ikhlas itu abwab.
Ikhlas itu berat, saudara. Tapi kalau kita sudah ikhlas, nyaman tuh. Ahsanu amala, amalan kita menjadi amalan yang berkualitas. Allah tidak butuh aksaru amala. Allah tidak butuh amalan yang banyak. Quantity, tak butuh Allah. Yang dibutuhkan dari amalan itu dari kita, oleh Allah adalah quality, gitu kan. Quality itu ahsanu amala, bukan aksaru amala. Kalau aksar itu amalan yang terbanyak. Allah butuh ahsanu amala. Dan untuk bisa ahsanu amala, 3 itu tadi. Ikhlas, ittiba, istiqomah. Ikhlas saja, tapi tidak ittiba. Enggak kan ahsanu amala. Ikhlas, ittiba, wah ini sudah ahsanu amala, tapi lebih sempurna, ditambah apa? Istiqomah. Lebih sempurna sebenarnya. Ittiba saja, ngikuti protap. Ittiba itu ngikutin kanjeng Nabi, norok buntek sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Follow kanjeng Nabi terus menerus, semua aktiviti Nabi, semua perilaku Nabi kita ikutin, semua ajaran Nabi kita ikutin, tapi nggak ikhlas. Itu seperti kata Imam Ibnu Al-Jauzi, itu seperti orang yang membawa karung berton-ton banyaknya, tapi ternyata isi karung itu kapas. Jadi isi karungnya itu pasir. Berat, tapi buat apa pasir? Menang di berat saja, gitu kan. Menang di berat saja. Itu orang yang ikhlas, orang yang ittiba tapi tak ikhlas, gitu kan. Perumpamanya seperti itu. Itu saudaraku ikhwati yang fidzakumullah, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita. Ya, berarti jawabannya apa? Perlukah kita powerful dalam urusan duniawi? Tidak perlu, saudara. Ini pendapat saya aja, tidak perlu. Powerful tidak perlu. Yang powerful dalam urusan ibadah. Kalau dalam urusan dunia, tapi untuk akhirat, ya powerful. Misalnya, nih contoh mas, berdakwah. Ini kan pasti kita bersentuhan dengan duniawi juga berdakwah. Duniawi hasilnya, ya kita berhadapan dengan jamaah, kita berhadapan butuh pesantren, butuh gedung, kan begitu kan ya. Seperti rumah tahfidz, butuh pesantren, butuh gedung, butuh Al-Quran, kan begitu, butuh tool yang lain. Itu urusan dunia. Orang mikirin gimana membangun pesantren, orang mikirin gimana dakwah untuk membiayai dakwah, untuk membiayai gerakan sosial dakwah dan lain sebagainya, gerakan benih, kan bukan mikir kan. Powerful dalam person itu bagus. Karena hakikatnya itu powerful untuk akhirat. Yang saya sebut tadi, al-kaisu mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut, karena semua aktivitas dia itu diperuntukkan untuk sesuatu yang pasca kematian, yaitu akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Mitra Muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran. Ya, kita ambil motivasi dari surah Al-Mulk ayat yang kedua. Perlukah powerful dalam kehidupan duniawi? Kalau tadi Ustaz menjawab tidak perlu terlalu powerful gitu, tapi bukan berarti bermalas-malasan juga ya Mitra Muslim. Jadi ya sedang-sedang saja kalau masalah urusan dunia. Tapi kalau akhirat, wasari'u gitu ya Mitra Muslim, kita harus menjemputnya dengan berlomba-lomba, dengan cepat-cepat dan lain sebagainya. Oke, Ustaz, kita sapa penelpon pertama pagi hari ini yang sudah menunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sodikun Dikrian, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Monggo. Begini Mas Raga. Tadi Mas Raga kan bilang ojo ngopi. Ini kan arahnya ngopi itu jelek, padahal ngopi itu berat loh Mas Raga. Ngopi, ngolah pikiran. Kan gitu. Ngolah pikiran itu berat sekali, apalagi suami. Pagi-pagi itu kan harus mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Kalau olah pikirannya itu nggak baik, dapatnya ya tidak baik. Kalau olah pikirannya itu baik, akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ya ini yang berat itu begitu. Kalau
kita ngopi, ya anggap ngopi itu santai, padahal ngopi itu kita mengolah pikiran agar kita itu bisa kan fresh kan begitu. Nah, di pembahasan yang sekarang ini perlukah kita itu powerful? Yang jelas ya setiap apa saja itu ya perlu powerful untuk dunia itu agar kita maju, powerful untuk akhirat itu juga kita nantinya bisa bahagia di dunia wal akhirah kan begitu. Apalagi kita setiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau tadi Ustaz bilang powerful untuk akhirat saja, dunianya tidak. Kita ketinggalan. Sekarang aja kita IT kita aja sudah ketinggalan dengan orang-orang Yahudi. Itu pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tudikun. Bisa langsung ditanggapi Ustaz ya. Ditanggapi ini baik. Jadi yaitu tadi bahwa powerful dalam urusan dunia itu tidak perlu, dalam arti tidak perlu di sini ketika meninggalkan urusan akhirat. Ketika meninggalkan urusan ibadah itu tidak perlu. Ya silakan. Oke, ke penelpon dulu Ustaz ya. Ini kita potong dulu untuk Pak Tudikun, nanti dijawab setelah kita sapa penelpon berikutnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno Magetan, monggo. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warno silakan. Ya, begini Ustaz. Carilah akhiratmu dan jangan lupakan duniamu. Kemudian begini, ketika kita itu menjalankan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan memudahkan urusannya. Kemudian di surat Ibrahim ayat 7, kalau kita itu mensyukuri nikmat, maka Allah akan menambah nikmatnya dan akan diberikan rezeki yang gak disangka-sangka. Nah, ini alhamdulillah saya itu kan nggak bisa kerja, saya itu hanya jualan seadanya. Ya, pokoknya untuk mencari rezeki dari Allah gitu. Sampai kalau orang itu, Mas Warno ini kok cuma jualan S1 terima kok bisa cukup untuk keluarga, karena ya diberkati oleh Allah itu. Dan alhamdulillah saya tuh sering saya katakan bahwa ketika saya itu melihat anak kecil gitu ya, bukan melihat ya, mendengar anak kecil gitu, saya berikan uang 10.000 itu habis maghrib, dan setelah saya itu dikirim pulsa itu loh 100.000. Alhamdulillah. Ini mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno. Kita ke penelpon berikutnya dulu lagi Ustaz ya. Kita tampil dulu. Kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Dia di Sidoarjo. Bu Dia di Sidoarjo. Silakan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Dia. Iya, yang mau saya tanyakan, mungkin ada cerita juga ya. Tadi yang disentuh masalah ikhlas, istiqomah sama istiqomah itu, kalau seorang orang tua sudah nuturi nggak karuan ke putra putrinya, tapi di lain hari si putranya ini sampai dengan tidak menuruti kata-kata orang tuanya atau nasihat orang tuanya untuk beristighfar, bahkan ada yang sampai murtad, pindah dari Muslim. Nah itu apakah seperti itu, apa kita ikhlaskan? Karena Allah juga berfirman bahwa orang yang sudah Islam itu atau orang yang non Muslim atau berputar itu yang dikehendaki Allah. Nah itu seperti apa penjelasannya? Dan si orang tua ini sudah beristiqomah menjalankan syariat Nabi, juga sudah nuturi gak karuan lah. Nah itu penjelasan seperti apa? Baik,
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Ini satu penelpon lagi. Oke. Siap. Sudah siap. 4 penelpon ya hari ini ya. Ya. Setelah itu kita akan jawab satu persatu dan kita sapa yang ada di WhatsApp dan YouTube ya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan ya. Silakan. Bu Aan. Alhamdulillah masyarakat. Iya. Ya masuk. Assalamualaikum Ustaz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'an, alhamdulillah, monggo. Alhamdulillah Ustaz. Pagi ini saya sangat tertarik sekali dengan tausiahnya Ustaz pagi hari ini. Amat sangat berarti untuk saya Ustaz. Begini, tadi saya mendengar bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung dengan amalan-amalan yang dikerjakan di dunia ini. Selalu menghitung bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dengan sesama, bagaimana bisa membagi ilmu, mampunya membagi rezeki untuk semua meraih ridha Allah. Itu memang sangat kita butuhkan saja. Artinya mulai kami menghitung-hitung itu maksudnya mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu rasanya tidak ada waktu yang harus terbuang tanpa ibadah. Nah, tapi untuk menjalani seperti itu kan memang butuh kemampuan yang sangat, hanya semata-mata untuk disembahkan pada Allah. Cuma ada kalanya orang itu kan memang kadang ya agak mungkin capek ya, mungkin kepayahan. Nah, kalau sudah seperti itu sudah kadang begini, saya ini insya Allah di dalam menjalani sehari-hari yang tanpa berhenti untuk kehilangan waktu rasanya untuk beribadah itu ya ada jenuhnya. Mungkin karena kepayahan saya jadi ingat begini, Allah pernah kalau saya tidak salah menyampaikan bahwa Allah tidak menghendaki hambanya beribadah yang tidak sesuai kemampuan. Allah tidak menghendaki hambanya beribadah sesuai melampaui kemampuan. Nah, ini jadi bagaimana saya memadukan antara dua itu. Antara saya ingin, bukan saya, artinya semuanya, kita semua orang Islam pasti ingin berusaha sebaik mungkin beribadah setiap hari untuk meraih ridha Allah dengan apa yang disampaikan, yang difirmankan Allah tadi. Bagaimana Ustaz? Menurut Ustaz, bagaimana saya memadukan dua hal ini Ustaz? Matur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penelpon sudah kita cukupkan ya. Kita akan jawab satu persatu. Pak Sodikun, yang pertama tadi tentang powerful itu perlu di mana saja, dunia ataupun akhirat. Ya. Jadi powerful dalam urusan dunia itu berarti yang namanya powerful berarti kan full dalam urusan dunia. Bisakah seseorang, Pak Sodikun, dia bisa full dalam urusan dunia dan full juga dalam urusan ibadah? Life is choice, ya kan? Bahwa hidup itu harus bisa memilih. Saya katakan powerful, bukan half full. Jadi istilah Mas Raga tadi itu tidak terlalu full, gitu kan ya. Jadi tapi kalau powerful, ya nggak perlu Pak Sodikun. Nah ini juga mungkin bisa menjawab Pak Warno juga ini ya, mirip-mirip cuma pertanyaannya. Atau nanti bisa dibacakan lagi. Jadi kalau powerful harus full dunia, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya pertama, Al-Muluk itu memotivasi kita. Allah tidak menyebut urusan dunia loh. Yang Allah sebut itu kematian dan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih diutamakan. Kenapa? Karena akhirat itu khairu wa abqa. Itu jauh lebih abadi. Di sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini hanya mali walid dunia, kata Rasulullah. Apa sih hubunganku dengan dunia? Itu Nabi berkata.
Mana fid dunya illa karaibin illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Ada apa antara aku dengan dunia, kata Rasulullah Muhammad SAW. Tidakkah aku berada di dunia ini kecuali bagaikan seorang pengendara yang menempuh sebuah perjalanan yang begitu jauh, berteduh hatta sajarah di bawah sebuah pohon, kemudian beristirahat sebentar, lalu apa? Wa tarakaha, meninggalkannya. Jadi artinya untuk powerful, seolah menganggap bahwa dunia tempat tinggal. It's wrong. Itu salah. Dunia bukan tempat tinggal. Tempat meninggal, ya. Dunia tempat meninggal kita, tapi bukan tempat tinggal kita. Tinggal kita itu adalah yang abadi. Yang di situ, masya Allah, luar biasa. Kalau kita benar-benar berhasil di kehidupan dunia, kita akan berhasil di akhirat itu. Powerful, full ya. Terus di power lagi nih, kekuatannya dihebatin, full. Gaspol itu kan, pol, jangan untuk urusan dunia. Yang gaspol, yang powerful itu adalah urusan ibadah. Ketika urusan ibadah kita powerful, maka nanti dunia ini akan ngikut, saudara. Tapi kalau kita powerful dalam urusan dunia, ibadah nggak ikut. Ibadah susah mengikut. Orang yang hidupnya bekerja terus menerus 24 jam misalnya begitu kan, itu pasti ibadahnya keteter. Ibadahnya keteter. Tetapi orang yang ibadahnya lempeng, dia akan punya semangat untuk urusan dunia. Bukankah kita dianjurkan sebelum kita bekerja untuk sholat duha, supaya kita punya semangat dalam urusan dunia? Bukan berarti kita melupakan dunia, tidak. Kan tidak boleh melupakan, sekedar tidak boleh lupa saja dengan urusan dunia. Kenapa, saudaraku? Harga dunia ini tidak lebih dari harga 2 helai sayap dari nyamuk itu. Kecil kan? Urusan dunia itu kecil. Jadi, ikhwatadina fidhahumullah, kalau kita fahami dengan baik, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu berbicara untuk ibadah, untuk kepada Allah itu powerful. Tapi untuk dunia itu famsu, berjalan saja. Berjalan saja. Malah ada yang ekstrim. Bahwa sesungguhnya rezeki kita itu, saudara, itu beda kan dengan pendapatan kita. Pendapatan itu gaji. Gaji itu dari hasil kerja keras. Tapi rezeki tidak terkait kerja keras. Karena belum tentu gaji kita yang luar biasa besar itu menjadi rezeki kita. Jadi kalau kita mau ekstrim, kita tidak mau ekstrim karena pendengar kita ini heterogen. Jadi maksud saya bahwa powerful dalam arti dunia, jangan. Dunia itu hanya menjadi media kita untuk bisa menggapai akhirat kita. Makanya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, adalah orang yang hasabah, mandana nafsahu, hasabah nafsahu. Dana itu hasabah, menghisap, mengevaluasi, mengukur apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Jadi Pak Sodikun, kalau kemudian yang kita lakukan urusan dunia ini adalah bagian daripada akhirat, seperti tadi saya ceritain ya, kita boleh powerful loh kalau kemudian itu tujuannya akhirat, meskipun berkaitan dengan dunia. Misalnya apa? Kita ingin membangun pesantren yang terbaik, ya, rumah tahfidz yang terbaik, gitu ya. Dan kita powerful kerjanya untuk membangun markas dakwah, ya, Central of Islamic misalnya kan, pusat keislaman, di situ ada pengkajian. Loh, kita power karena itu kan menyangkut dunia. Tapi semuanya kan tujuannya adalah akhirat. Nah, itu powerfulnya di situ. Tapi kalau powerful full dunia, maksud saya begitu, Mas Raga, full dunia itu kan. Full dunia itu pasti akan melupakan akhirat, saudara. Pasti akan melupakan akhirat. Makanya tadi Pak Warno berkata, ketika kita ini mau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah itu nikmat, rezeki. Ya. Loh, itu kan dunia, Ustaz. Iya, tapi kan melalui akhirat gitu loh. Jangan dibalik-balik gitu. Kita ngejar dunianya, ya, gak akan bisa tuh akhirat akan bergabung. Tapi kalau kita ngejar akhirat, maka dunia itu akan mengejar kita. Ada sebuah riwayat kan, siapa yang bangun pagi yang dipikir adalah Allah Azza wa Jalla Jalaluh, maka dunia akan mengejarnya.
Tapi barang siapa yang bangun pagi-pagi yang dipikir dunia, saudaraku, ikhwatadina fidahullah, maka Allah akan menghancurkan dunianya itu. Jadi kalau kita powerful, bangun tidur yang dipikirlah dunia, terus dalam siangnya juga dunia, malam juga dunia, sampai akhir urusan dengan anak juga terbengkalai, ya kan? Ya, itu yang saya maksud powerful, yang tidak perlu, bahkan tidak boleh begitu. Karena kita hidup di dunia ini memiliki makna gitu kan. Itulah rahasianya di Al-Muluk itu tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi seolah Allah tidak menyebut kehidupan di dunia, kan enggak disebut kehidupan di dunia sama Allah. Seolah Allah ingin menyatakan kehidupan di dunia itu sahir, kecil, sesuatu yang bisa kita raih itu. Bisa gampang kita raih. Karena ja'alallahu lakum huwa alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakib. Karena itu sudah ditundukkan oleh Allah kepada kita. Itu kurang lebih ya untuk jawaban Pak Sodikun dan sedikit Pak Sodikun dan Pak Warno sekaligus ya tadi ya. Karena Pak Warno juga hampir sama, dan beliau kerja ya karena ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah sehingga hanya bisa jualan gitu kan, dan ngasih 10.000 dapat 100.000. Masya Allah, itu kan berarti yang dikejarkan akhirat itu. Semua ya. Akhirat. Seperti misalnya kita. Pertanyaan berikutnya, Oke, siap. Karena waktunya sudah mepet. Ya, Bu Dia sama Bu An belum dijawab ya. Bu Dia tanya tentang orang tua yang nuturi anaknya tapi nggak nurut, bahkan sampai murtad. Nah, apakah itu kita sebagai orang tua mengikhlaskan anak kita saja yang murtad atau seperti apa? Ya tidak boleh ikhlas dalam persoalan kayak begitu ya. Kita nyesel itu menjadi hisab bagi kita, evaluasi bagi kita. Apakah salah saya orang tua? Kan begitu. Terus kita terus bergerak dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah terus secara ikhtiari, kita terus melobi, terus memberikan pengertian, pencerahan kepada anak bahwa hal itu resikonya berat dunia dan akhirat. Karena ketika seorang keluarga kita itu murtad, saudara, nggak akan putus hubungan dengan kita nanti di akhirat. Kita nggak bisa memberi syafaat kepada anak kita yang murtad, nggak bisa. Kita bisa memberi syafaat kepada anak kita, ini kan pernah kita kaji kan ya, Kita bisa memberi syafaat, pertolongan kepada anak kita di akhirat dan menjadi keluarga yang utuh nanti di akhirat. Kalau keluarga itu, saudaraku, masih berkaitan dengan keimanan. Lihat surat At-Tur ayat 21. Jadi ikhwatadina fidhakumullah, Bu Dia, ya harus tetap kerja keras dalam urusan itu. Karena itu urusan akhirat. Gak main-main itu kan, harus powerful itu kan. Jangan hanya ikhlas sudah selesai. Jangan, nggak boleh. Terus kita berdoa, terus kita menangis kepada Allah supaya anak diberi petunjuk oleh Allah Rabbul Alamin dan dibimbing oleh Allah. Terus yang terakhir, yang ketiga siapa? Buaan ya tadi. Buaan. Ya gimana? Buaan 4 tadi. Allah tidak menghendaki hambanya ibadahnya yang melampaui kemampuan. Fattakullah mastata'tum itu dalam surat At-Taghabun, Mas Raga ya. Buannya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu kasih sayangnya luar biasa kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Karena itu kalau kita nggak bisa sholat pun nggak bisa berdiri, kita boleh sholat duduk. Misalnya kita sakit atau uzur, lutut nggak bisa, kita boleh sholat duduk, ya kan? Ketika kita berat berpuasa Ramadan, boleh tidak berpuasa, nanti bayar fidyah kan gitu kan. Jadi itu yang disebut mastata'tum. Dari ayat-ayat itu kan jelas sekali, dari fikih-fikih kan jelas bahwa beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Dikhawatirkan itu kalau ngoyo, Mas Raga, kemudian melampaui batas kemampuan kita, itu malah Allah tidak suka, itu tidak ridho. Kenapa? Ya dikasih hadiah, dikasih keringanan nggak diambil gitu loh. Kalau begitu, misalnya ngapunten, orang yang sudah uzur gitu kan ya, dari sisi fisik uzur gitu kan, dikasih keringanan sama Allah, sudah gak usah poso misalnya, ini hadiah rukhsah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah tuh seneng banget diambil rukhsahnya, keringanannya. Udah dikasih, ambil saja mumpung dikasih keringanan kan begitu kan ya.
Begitu tuh saudaraku, begitu buaannya. Jadi beribadahlah semampu kita kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu harus diukur dengan kemampuan kita. Ya kalau kita bisa, ya lakukan. Kalau kita nggak bisa, selama itu tidak prinsip, ya prinsip aja boleh dikurangin, ya kan? Yang prinsip juga boleh dikurangin. Yang rukun sholat itu berdiri boleh nggak berdiri, itu kan dia. Yang Ramadan puasa wajib boleh tidak puasa, dibayar fidyah misalnya. Lu apalagi saya nggak wajib, saya nggak prinsip. Nah itulah kita harus berpikir bahwa sesungguhnya Allah tuh maha rahman kepada kita semua, kasih sayang luar biasa, sehingga tidak memberi beban melebihi kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir saudaraku, ya full urusan dunia tidak boleh. Kita powerful urusan dunia nggak boleh. Kalau toh urusan dunia itu harus powerful, itu dalam rangka menjadi media untuk menggapai akhirat kita. Itu baru manusia yang al-kais, yang cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.